Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali kami mendapat kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, biar kami semua boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang terus membangun, ya. Terus membangun. Mari kita melihat kitab Nehemia 4 ayat pertama sampai yang ke-9. Nehemia 4 ayat pertama sampai 9 demikian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. 9 terakhir, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal kita membangun, itu tidak mudah, istimewa kalau kita membangun bagian-bagian rohani kita yang sedang runtuh atau roboh. Ini bukan satu hal yang mudah. Tekanan demi tekanan, olok-olokan, hinaan datang silih berganti. Satu contoh yang sederhana, saudara. Kalau seseorang dulu masih terikat dengan rokok, tapi pada waktu dia lepaskan dan mulai kawan-kawan sahabat dekatnya mulai mengejek, menghina, dan kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Nah, tapi kita harus punya pendirian, saudaraku. Kita harus punya tekad yang kuat dan terus bersandar pada Tuhan. Kalau secara jasmani, seseorang terus membangun, berarti dia punya uang yang cukup untuk terus membangun sampai selesai. Begitu juga secara rohani. Kalau kita sebagai umat Tuhan, orang beriman terus membangun kerohanian kita, kita harus lekat dan bersandar penuh kepada Tuhan, maka pembangunan rohani itu akan bisa diselesaikan. Ya. Sebab itu,
sebelum kita membangun rohani kita, kita harus tahu atau mengerti lebih dahulu pentingnya membangun rohani dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau kita mengerti manfaat pembangunan rohani, maka kita tidak akan kendor. Ya. 119 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Nah, kita akan melihat, saudaraku, ayat yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dan sungguh-sungguh. 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-perintahmu. Nah, ini manfaatnya, saudaraku. Ya. Jadi kalau seseorang membangun bidang rohaninya, dia berbahagia, dia mendapatkan manfaat, dia bisa lepas, dia bisa jauh dari jalan kejahatan, dia tidak lagi melakukan kejahatan. Ya. Nah, kita juga mesti mengerti, di saat kita membangun rohani, tujuan kita supaya musuh, dalam tanda petik musuh, tidak dapat faedah dari kehidupan kita. Lah, kalau rohani kita tidak dibangun, rohani kita dalam keadaan runtuh, maka musuh mendapatkan faedah dari kehidupan kita. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau rohani kita dibangun dengan berakar di dalam firman Tuhan, di dalam doa persekutuan, saudaraku, kita ngerti, kita tahu. Nah, sehingga musuh tidak mendapatkan manfaat. Nah, bagian berikutnya kita melihat bagian mana dalam hidup ini yang runtuh. Ya. Nah, di sini kita melihat kenapa kita harus membangun. Bagian mana dalam hidup ini yang runtuh. 1, mungkin kasih, ya. Nah, kalau kasih itu sudah mulai runtuh, coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, orang beriman kalau tidak bisa mengasihi, berarti belum kenal siapa Tuhannya. Ya, siapa Tuhannya? Kasih itu perlu, saudaraku, dan kita belajar menyalurkan, ya, kasih ilahi. Sebab Tuhan mengatakan Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya rata dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat yang ke-5. Ya. Nah, bukan hanya kepada orang yang menyenangkan kita mengasihi, itu wajar dan wajib, saudara. Kalau orang mengasihi kita, ya kita balas mengasihi. Tapi orang lain seandainya menyakiti kita, kita tetap mengeluarkan kasih, menyalurkan kasih. Yang kedua, sukacita. Ya, sukacita. Kalau hidup orang beriman ada dalam tawanan Babel, dalam tanda petik tawanan Babel, saudaraku, maka hilang sukacitanya. Ya, maka hilang sukacitanya. Mari kita lihat Mazmur 137 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion,
Pada pohon-pohon ganda rusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Pasti nggak bisa. Satu orang yang berada di dalam tawanan Babil, tawanan dosa, itu tersiksa. Terus disuruh menyanyi, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, saudaraku. Nggak mungkin. Kecuali kalau orang itu teraniaya karena kebenaran, karena ikut Tuhan, karena dia taat pada firman Tuhan, nyanyian itu masih muncul. Seperti Paulus dan Silas masih muncul. Tapi kalau berada dalam tawanan Babil, mustahil bisa menyanyikan nyanyian sukacita. Nah, sebab itu saudaraku, kalau kita mau sukacita kita tidak dirampas, tidak tertawan oleh hal-hal seperti ini, kita harus keluar. Ya. Kita harus tinggalkan. Saudara bisa baca 2 Korintus 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Keluar. Keluar, saudaraku. Jangan tinggal di daerah tawanan dosa. Nggak mungkin ada sukacita. Ya. Tidak mungkin ada sukacita. 3. Damai sejahtera. Orang beriman jangan sampai kehidupan kita tidak mengalami sejahtera Tuhan. Waktu Tuhan mau pergi, justru sejahtera diberikan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Orang beriman, kehidupannya sekalipun di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Nah, mungkin orang berkata, ya sekarang sulit cari duit, sulit cari pekerjaan dan lain-lainnya. Apa mungkin bisa sejahtera? Apa mungkin bisa sukacita? Apa mungkin bisa damai? Kalau Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita dan kita terima dengan iman, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Mungkin akal kita berkata, nggak mungkin, kerjaan nggak ada, kondisi seperti ini, mana kita bisa? Nah, kalau kita dipimpin terus oleh akal, bersandar terus pada akal, maka kehidupan kita jadi berabe, saudaraku. Ya. Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Akal perlu kita pakai, tapi jangan akal menguasai kehidupan kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Pudar, saudaraku. Kalau akal sudah menguasai, pudar. Dan akal ini kalau kita tidak berjaga-jaga, dia bisa membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Dan menurut kita, ini jalan yang betul. Ternyata jalannya salah. Ya, ternyata jalannya salah. Waktu Saul mengambil satu tindakan, dia mempersembahkan korban bakaran, menurut dia betul. Daripada nanti bangsa Filistin menyerbu, akhirnya kekacauan, kerusakan yang terjadi. 4. Kesabaran. Orang yang hilang sabarnya, saudaraku, maka akan mudah timbul pertengkaran. Nah, pertengkaran yang besar itu dimulai dari tidak bisa menahan diri, tidak bisa sabar. Amsal 15 ayat yang ke-18.
Amsal 15 ayat 18 dikatakan demikian, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Ya, perlu belajar sabar, saudaraku. Ya, juga firman Tuhan mengatakan cepat dengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau kita mendengar orang lain berkata-kata pedas, saudaraku, menyakitkan, kita belajar cepat mendengar, jangan cepat bicara, ya, supaya kita tidak salah. Belajar, saudaraku, ya, belajar untuk berhenti marah. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah yang betul boleh, saudaraku, ya. Tapi marah jangan dengan emosi, ya. Akhirnya lepas kontrol, tidak terkendali lagi, saudaraku. Dan itu yang berbahaya. Yang kelima, kelemah lembutan, ya. Lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. 2 Timotius 2, 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kalau kita jawab dengan lemah lembut, dengan sabar, saudaraku, kita bisa menuntun orang yang emosi, mungkin marah, sudah lepas terkena. Nah, pelan, sabar, akhirnya mereka bisa disadarkan dan mulai kembali ke jalan Tuhan. Itu indahnya. Dan saudaraku, belajarlah kepada Tuhan supaya kita bisa lemah lembut. Matius 11 ayat yang ke-29. Ya. Matius 11, 29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang yang lemah lembut, saudara, hasil kita belajar kepada Tuhan, yaitu di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa mendapat satu ketenangan. Kita tidak langsung meluapkan kemarahan, kejengkelan kita, dan lain sebagainya. Kadang sampai nggak terkendali, timbul perkelahian, akhirnya rugi. Dan di dalam Matius 5 ayat yang kelima kita disebut berbahagia. Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu berbahagia. Ya, kalau orang berkata, saudaraku, ya sabar, makin diinjak-injak. Enggak. Ada Tuhan, ya, ada Tuhan. Haleluya. Yang keenam, kemurahan. Ya, ini semua kita harus membangun, saudaraku. Ya. Mungkin hari-hari yang lalu kita nggak punya sifat murah hati kepada sesama kita. Mungkin kita nggak punya kelemah lembutan terhadap sesama kita, dan seterusnya. Ini dibangun, saudara. Mulai dibangun. Nah, kemurahan kita dalam kehidupan ini
dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, biar si kemurahan tuh ada dalam hidup kita. Sebab apa? Bapak kita itu murah hati. Ya, Lukas 6:39 saudara bisa baca. Belajar saudaraku ya. Jangan kita nggak mempunyai sifat murah. Belajar kalau kita melihat orang lain mungkin di dalam kebutuhan, kita punya kelebihan memang yang lebih memang memberkati yang kurang. Nah sebab itu jangan kita pelit, ya. Jangan kita tutup begitu, nggak mau dompet kita terbuka. Kalau memang kita melihat orang lain di dalam kebutuhan, keperluan, belajarlah bermurah hati. Seperti Bapak kita itu murah hati. Dan perlu diingat saudara, di saat kita bermurah hati, itu justru berbuat baik kepada diri kita sendiri. Loh kok bisa? Justru di saat kita bermurah hati, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Amsal 11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat 17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya. Kalau kita bisa dan ada, jangan kita menahan saudaraku. Ya besok aja lah kembali, besok saja kembali. Padahal dia sedang membutuhkan. Kita melihat saudaraku di Amsal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini bukan murah, saudara, kejam. Nah, kita punya, kecuali kita tidak punya saat itu, mungkin orang itu datang, Pak minta roti lah, di rumah kita nggak ada roti, ya kita nggak bisa kasih, tapi kita mungkin bisa kasih duit. Nah, kamu belilah roti, begitu saudaraku, ya. Nah, Amsal 19:17 itu mengatakan orang yang murah hati itu meminjami Tuhan. Amsal 19:17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, kalau kita sedang melakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, karena Tuhan, lewat sesama kita, mungkin orang itu lebih kecil, sedang membutuhkan, itu kita sedang memiutangi Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah nggak bayar saudaraku. Tuhan akan mengembalikan apa yang sedang kita tabur buat orang yang paling kecil itu. Nah, apa yang sekarang kita melihat, apa yang harus diruntuhkan atau dirobohkan dalam kehidupan ini? Apa yang harus diruntuhkan atau dirobohkan dalam kehidupan ini? Kita lihat dua ayat ini, Efesus 4:19 dan Efesus 5 ayat 18. Efesus 4:19, Efesus 5:18. Saya bacakan dalam terjemahan lama, Efesus 4:19. Maka sebab sudah hilang perasaan mereka itu menyerahkan dirinya kepada percabulan, melakukan segala perbuatan yang cemar dengan lobanya. Efesus 5:18 dalam terjemahan lama, jangan kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan percabulan, melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini jangan sayang untuk dirobohkan. So, buang, hancurkan, ya, buang, hancurkan. Supaya setan tidak mendapat kesempatan, tidak dapat tempat dalam kehidupan kita. Kalau seseorang nggak mau meruntuhkan hobi-hobi yang tidak berkenan, dia tidak akan bisa bertumbuh, dia tidak akan bisa membangun. Saudara. Juga perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, robohkan semuanya, buang semuanya. Pak, saya ingin membalas, Pak. Dia sudah menyakiti saya ingin membalas. Robohkan. Pembalasan itu bukan urusan kita. Pembalasan itu urusan Tuhan. Serahkan. Urusan kita adalah mengampuni, ya, mengampuni, memberkatan, mendoakan. Haleluya. Nah, kalau hal seperti ini terus dibiarkan, akhirnya amarahnya sudah nggak bisa terkendalikan. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, kalau itu semua, saudaraku, tergantung kepada kita, biarlah kita hidup dalam perdamaian. Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Dikatakan, sedapat-dapatnya. Kak, saya bacakan 17. Roma 12:17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, orang yang hidup dalam perdamaian itu berguna, artinya dia hidup dalam sejahtera Allah dan bisa saling membangun. Ya, kita punya kelebihan ini, saudara kita yang lain punya kelebihan ini. Kalau digabung hal ini, saudaraku, saling membangun, ya, saling mendapat faedah. Coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Ya, jadi kalau bertengkar, nggak bisa ada sejahtera, nggak bisa saling membangun. Yang ada justru makin bermusuhan, timbul gap, saudaraku, timbul perpecahan. Akhirnya rohani jadi rusak. Ya, rohani jadi rusak. Sekarang kita melihat Nehemia 4, ayat 4 sampai yang ke-5. Ternyata Nehemia 4 ayat 4 sampai yang ke-5, jangan pusing dengan hinaan. Ya. Jangan pusing dengan hinaan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku, memang nggak enak, saudaraku, ya. Dihina, dicerca sedemikian rupa, bahkan dikatakan kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuh, roboh tuh tembok. Ini bikin telinga kita jadi panas, saudara. Tapi, saudaraku, Hizkia pun pernah mengalami hal ini. Oleh Hizkia tidak ditanggapi, tidak diperhatikan. Saudara bisa lihat di dalam 2 Tawarikh, saudaraku, 2 Tawarikh ayat yang ke-32, 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-20, ayat yang ke-9 sampai 19, 2 Tawarikh 32 ayat 9 sampai 19. Di situ kita melihat, saudara baca, saudara selidiki kata-kata jahat dari Sanherib, saudaraku. Hizkia membangun iman daripada umat saat itu, tapi dimatikan oleh perkataan Sanherib. Tapi saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 19, 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-20 sampai 21, sikap Hizkia ini perlu kita teladani. Waktu dihina, dikata-kata, dibikin rusak segala sesuatunya, saudaraku. 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 21. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat
yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. 21, 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala keamanan, kepada mereka di segala penjuru. Ya, telinga kita gak bisa menutup, saudaraku. Maksudnya kata-kata tuh masuk, tapi kita tahu tujuan kita sedang membangun. Udah jangan digubris. Kalau apa-apa terus diperhatikan, kita nggak bisa membangun, saudaraku. Ya, waktu Saul dihina, ya, tapi Saul ambil sikap pura-pura tuli. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 10 ayat 26 sampai 27. Sehingga tidak terjadi pertikaian. Jadi pada waktu dihina, ini bisa mengalahkan musuh. Nah, Saul pura-pura tuli, pura-pura nggak mendengar. Tapi sayang di lain waktu, ternyata di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11, waktu perempuan Israel menyanyi bersaut-sautan, dia memuji Daud. Dalam nyanyian itu dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, di situ timbul sakit hati. Ya, kenapa yang lalu bisa menang Saul? Kenapa di sini dia bisa kalah? Coba kita lihat 1 Samuel 28, 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Ya. Kita akan melihat, saudaraku, dalam 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudaraku, kalau kita melihat hal ini sangat menyedihkan, ya. Yang pertama bisa mengatasi. Yang berikutnya ternyata Saul marah, timbul dengki. Nah, kita melihat dosa kalau dibiarkan tuh makin berkembang. Akhirnya dia punya rencana, dia mau bunuh Daud, mau ditancapkan ke tembok dengan tombaknya. Untung Tuhan menyertai Daud, Tuhan melindungi Daud, sehingga bisa lolos dari rencana jahat si Saul. Kita melihat Nehemia 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Terus membangun. Nehemia 4 ayat 6 sampai yang ke-7.
Dikatakan demikian, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini perlu digarisbawahi, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang marah itu musuh, Saudara ya. Karena melihat kemajuan, kalau kita lihat secara rohani, kalau kita melihat kemajuan rohani seseorang, terus orang lain lihat, ih, orang ini kok begitu luar biasa, begitu indah. Terus ada sifat iri, sifat nggak suka. Ini yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kita dengan rekan sekerja, sama-sama indah, tapi Tuhan memberikan talenta lebih. Tuhan memberikan 2, yang dia 1, ya otomatis ini lebih banyak. Terus melihat kok makin berkembang, terus timbul rasa tidak suka. Nah ini kita perlu waspada. Musuh dari luar gampang kita deteksi. Tapi musuh di dalam itu sulit terdeteksi. Sulit, saudaraku. Nah, dipikir sama-sama orang beriman. Ternyata dia bisa menikam dari belakang. Dia bisa membunuh dari belakang secara rohani. Tapi bagi kita jangan hiraukan, ya. Jangan hiraukan. Jangan kita ambil waktu untuk memikirkan hal itu. Kita yang rugi. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pandang, lihat kepada Tuhan Yesus, sekalipun dihina, dikata-kata dan lain sebagainya, dia abaikan itu semua. Haleluya. Nah, kenapa Nehemia terus membangun? Dia, rakyatnya, dikatakan demikian dalam Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Nehemia 2:19 sampai 20, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi waktu ada tekanan, kita harus siap. Sebagai hamba-hamba Allah, kita siap untuk membangun, abaikan semuanya. Haleluya. Haleluya. Nah, kita sekarang melihat Nehemia 4 ayat 8-9. Orang saat itu sepakat melakukan kejahatan, ya. Sepakat melakukan kejahatan. Sikap kita, Ulangan 28 ayat 7, ya. Kalau kita dalam berkat Tuhan, jangan takut, ya. Musuh sehati menyerang, tetapi Tuhan memberi kemenangan
bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kita. Satu jalan dia menyerbu sepakat, tapi bertujuh jalan dia lari. Saudara bisa baca Ulangan 28 ayat 7. Tetapi kalau hidup orang tersebut dalam kutuk, Ulangan 28 ayat 25, satu jalan kita menyerbu, tujuh jalan kita lari. Karena hidup kita dalam kutuk. Ya. Nehemia 6, 15-16. Pada akhirnya selesai. Kalau seseorang membangun satu proyek yang besar terus selesai, gimana rasanya? Lega, puas, senang, sukacita berhasil. Begitu juga. Kita mesti ingat Filipi 1 ayat yang ke-6. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan menyelesaikan. Jangan sombong. Kalau rohani kita bertumbuh, Tuhan mulai sesuatu yang baik, Tuhan akan menyelesaikan sampai ke akhir. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Tuhan yang membuat kita berhasil. Prinsipnya, sebagai orang percaya, prinsipnya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut terhadap kekuatan musuh. Prinsipnya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut terhadap kekuatan musuh. Saudara bisa baca dalam 2 Tawari 32 ayat 7 sampai ke 8. Ya. Waktu Yosafat takut, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Coba kita baca saja saudaraku. 2 Tawari 32 ayat 7 sampai 8. Ya. Dikatakan demikian saudaraku. 2 Tawari 32 ayat 7 sampai yang ke-8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Haleluya. Kesimpulannya, 1. Waktunya singkat. Jangan buang waktu dalam hal membangun rohani kita. Waktunya singkat. Jangan buang waktu dalam membangun rohani kita. 2. Tekanan pasti datang. Tetap hidup dalam jalan sempit. Ya. Tekanan pasti datang, saudaraku. Lukas 13 ayat yang ke-24. Yang ketiga, runtuhkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Ya. Jangan beri waktu, tenaga di situ. Wah, jangan saudaraku. 4. Dengan Tuhan, pasti kita sanggup. Dengan Tuhan, pasti kita sanggup menyelesaikan setiap pembangunan tembok rohani kita. Dengan Tuhan, pasti kita sanggup menyelesaikan setiap pembangunan tembok rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan untuk membangun kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti untuk membangun. Libatkan Tuhan, dan kita tahu sasaran kita, untuk apa kita membangun. So, kalau kita tahu, maka kita tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah mundur. Tapi kalau kita tidak tahu sasaran kita, untuk apa membangun rohani kita, nggak ada guna dan lain sebagainya, maka kita makin lama makin lemah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kembali ingatkan kami bahwa hidup kami dalam dunia ini penuh dengan pergumulan.
Tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk terus membangun dalam kerohanian kami. Kami perlu bangun kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Tuhan tolong kami rindu supaya dalam setiap segi kehidupan kami boleh kedapatan benar di hadapan memberkati umat-Mu. Tuhan, Engkau tolong. Di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan pasti memberkati. Biar iman mereka makin bertumbuh di dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau bersyukur dan berserah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami terus membangun, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya.